Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang risiko galbay adapun di apakah ada DC lapangan. Nah, buat Anda yang mau tahu penjelasannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Apa itu aplikasi Adapundi? Adapundi adalah perusahaan pendanaan berbasis teknologi yang legal dan sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Adapundi memiliki izin dengan nomor KIP-48-D05-2021 tertanggal 2 Juni 2021. Adapundi juga terdaftar sebagai anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Lantas, apa sih risiko tidak membayar Adapundi? Simak penjelasan yang admin pelajari dari berbagai sumber yang terpercaya. Risiko tidak membayar Adapundi, sebenarnya pembayaran pinjaman merupakan kewajiban debitur kepada kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, utang piutang adalah perjanjian di mana suatu pihak menyerahkan barang yang dapat habis terpakai kepada pihak lain dengan syarat barang tersebut dikembalikan dalam jumlah dan kondisi yang sama. Jika debitur tidak membayar pinjaman, hal ini dianggap sebagai pelanggaran dari peraturan. Pinjol legal berhak menagih utang tersebut, setidaknya dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oke, berikut risiko yang terjadi bila tidak membayar Adapundi. Penagihan lewat debit kolektor. Jika utang tidak dilunasi, debitur akan menghadapi penagihan oleh debit kolektor. Namun, penagihan ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyedia pinjol hanya dapat bekerja sama dengan pihak penagih yang memiliki badan hukum, izin resmi, dan sertifikasi dari OJK. Penagihannya juga harus mematuhi norma yang berlaku di masyarakat. Bunga dan denda meningkat. Ketidakmampuan melunasi pinjaman akan membuat debitur dikenai bunga dan denda yang lebih besar. Meskipun pinjol legal dilarang menerapkan bunga atau biaya yang tidak wajar, mereka tetap menetapkan bunga dan denda keterlambatan yang dihitung per hari. Berdasarkan surat edaran OJK nomor 19/2023, terdapat batas maksimum imbal hasil termasuk bunga, margin, dan biaya lainnya untuk pendanaan produktif. Di Adapundi, suku bunga harian untuk pinjamannya adalah 0,03%. Hal ini sesuai dengan persyaratan dan regulasi Asosiasi Fintech yang menetapkan batas maksimum suku bunga kredit yang dapat dikenakan kepada pelanggan P2P sebesar 0,3% per hari. Seperti contoh, jika Anda mengajukan pinjaman Rp500.000 dengan tenor 30 hari dengan 3 kali periode cicilan sebesar Rp232.784, maka uang yang akan cair ke rekening tetap senilai Rp500.000 dan bunga yang dikenakan sebesar 0,40% per hari. Jika tidak segera dilunasi, bunga dan denda ini akan terus bertambah. Tercatat di Slik OJK dengan skor kredit buruk. Debitur yang tidak melunasi pinjaman akan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK dengan skor kredit yang buruk. Informasi ini dapat diakses oleh lembaga keuangan dan bank untuk menilai kelayakan debitur dalam mendapatkan pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya di masa depan.
Catatan kredit yang buruk akan mempersulit debitur dalam mendapatkan layanan keuangan seperti pinjaman atau bahkan mempengaruhi proses seleksi pekerjaan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Karena itu, penting bagi debitur untuk segera melunasi pinjaman mereka guna menghindari risiko-risiko tersebut. Oke, demikianlah rangkuman penjelasan mengenai resiko tidak membayar. Adapun di apakah ada DC lapangan datang ke rumah. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai resiko pinjaman uang online di Adapun di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online Adapun di, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.